Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah. Amma ba'd. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan insyaallah taala kajian tematik kita terkait dengan atau tentang siyanatul ilm, terkait tentang menjaga ilmu. Ada ungkapan para ulama yang singkat tapi bagus untuk kita jadikan pegangan. Sebagian ahli ilmu berkata, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu enggak akan menjaga dia. Ya. Kalau orang enggak menjaga ilmu, memelihara ilmu, maka ilmu itu pun enggak akan menjaga dia. Ya, ini kalau kita bahas ya luas. Yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Karena karakter ilmu itu menjaga. Orang kalau dia berilmu dan dia menunaikan hak ilmu, dia pelihara dan jaga ilmu, maka ilmu akan jaga dia. Sering saya sampaikan ungkapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang perbedaan antara ilmu dengan harta. Ada yang saya ingat? Bahwasanya al-ilmu yahrusuk wal malu anta tahrusuh. Ilmu dia menjagamu, sedangkan harta engkau menjaganya. Kebalikan. Berarti ilmu itu bisa menjaga kita. Contohnya gimana jemaah? Kalau antum punya ilmu tentang haramnya riba, terjaga enggak antum dari riba? Insya Allah terjaga. Tapi kalau nggak ngerti, nggak punya ilmu, jahil tentang hukum riba, keprosok nggak insya Allah. Lah kan nggak nyolong Pak Ustadz katanya. Prinsipnya begitu toh? Kan nggak malik, nggak nyolong. Gak apa-apa kali sama-sama ridho katanya. Hayatan billah. Tapi karena kita punya ilmunya, maka kita berusaha untuk bersihkan kehidupan kita dari riba. Yang kata Imam Malik, seburuk-buruk ya asupan yang masuk ke rongga anak Adam itu adalah apa? Riba. Ya. Calon-calon hamba yang akan apa? Perang, dikasih pedang nanti diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu ditanya hamba perang sama Allah menang siapa, enggak usah ditanya. Sekali cintai sama taala. Jadi masih pembahasan kita tentang memelihara dan menjaga ilmu, ya, yang sekali cintai sama taala. Perkara yang kedua yang terkait dengan menjaga ilmu ini, jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama yang terkait tentang pengambilan ilmu. Kemarin kita bahas tentang pokok dasar, sumber pokok pengambilan ilmu, yaitu apa kemarin? Apa? Al-Quran. Otomatis masuk juga di dalamnya apa? As-sunnah. Itu betul-betul kita jaga. Penuntut ilmu harus mulai menyibukkan diri dengan kitab Allah, Al-Quran. Enggak mulai menyibukkan diri dengan Al-Quran, bukan penuntut ilmu. Sekali lagi, bukan penuntut ilmu. Ya. Yang kedua, terkait tentang pengambilan ilmu, itu hendaknya apa? Diambil dari asyakh, ya, dari orang yang berilmu, para masyayikh,
orang-orang yang berilmu. Dan istilah mustalah syaikh itu ya bisa digunakan untuk orang yang tua dari segi umur walaupun dia nggak punya ilmu, dibilang juga syekh, tapi syekh kabir biasa, kabir fissin, syekh besar dalam artian tua karena umur, belum tentu karena ilmu. Tapi ada orang yang syekh fil ilm, dia dikatakan syekh karena apanya? Keilmuan, walaupun umurnya belum terlalu tua, paham ya? Ya. Nah, di antara bentuk menjaga ilmu itu adalah dia hendaknya ditalaqi dari asyikh, dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang yang faham. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang juhala, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, dari pelawak, dari penyesat, dari ahlul bid'ah. Yang Nabi SAW mengatakan, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri kiamat itu diambilnya ilmu dari orang-orang kecil. Sebagian ulama menafsirkan asaghir di sini ahlul bid'ah. Ciri-ciri kiamat kalau ilmu sudah dipelajari, dituntut dari tokoh ahlul bid'ah. Ciri-ciri kiamat. Ya. Atau orang-orang yang memang dia, kalau istilah orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang-orang yang enggak punya apa-apa, enggak punya modal ilmu, ya, tapi diminta fatwanya, diberikan majelis untuk ya, berfatwa tentang masalah-masalah umat, masalah-masalah besar, sehingga yang terjadi dhallu wa adhallu, mereka sesat dan nyesatin orang. Aftau bi ghairi ilm, berfatwa, menjawab tanpa ilmu. Wa fi riwayah bi ra'yih, dengan ra'yinya semata, akal-akalannya, wal iyad billah. Dan itu banyak di zaman sekarang, di zaman munculnya atau berbicaranya, berceramahnya, kata Nabi, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan berceramah, berorator, jadi orator, berbicara, ya, di masa-masa atau di tahun-tahun menipu itu ar-ruwaibidah, orang-orang yang ruwaibidah. Ruwaibidah kata Rasul ar-rajulul tafih, dalam riwayat lain ar-rajulus safih, seorang laki-laki yang hina, dina, rendahan, enggak punya ilmu, enggak punya apa-apa. Dalam riwayat lain as-safih, orang dungu, orang bodoh. Yatakallam fi amril ammah, tapi dia bicara, berfatwa tentang urusan besar, perkara umat, perkara umum. Udah kayak apa, deretan ulama saja. Allah musta'an. Dan itu kita lihat di hari ini, jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara bentuk menjaga ilmu adalah kita hendaknya talaqi dari orang yang berilmu, ngaji, tuntut dari orang yang memang punya ilmu, yang kita thiqah dengan keilmuannya, ya, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Ini penting ini, ya. Nggak bisa kita belajar itu apa, jemaah, ya, otodidak ibaratnya, nggak pernah sama sekali belajar dari seorang guru. Kita tahu ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani, ya, hirsun wa dzaka'un wa ijtihadun, ya, wa apa lagi, wa bulghatun, ya, kemudian wa apa kata beliau, suhbatu ustadin wa tulu zamani. Kau enggak akan sampai, saudaraku, terhadap ilmu, kau enggak pernah dapat yang namanya ilmu, enggak akan sampai kepada ilmu kecuali dengan 6. Ya, aku akan jelaskan secara terperinci 6 tersebut. Kata beliau, pertama kecerdasan, ada modal kecerdasan. Yang kedua hirs, setelah dzaka, cerdasan, hirs, kerakusan, tamak terhadap ilmu, ya, butuh terhadap ilmu, semangat terhadap ilmu. Kemudian, ya, wajtihad, sungguh-sungguh, ya Mas Kli, enggak sambilan, enggak iseng-isengan. Ya, antum di sini kalau ada yang duduk iseng-iseng niatnya, enggak sungguhan, ana jamin antum hanya capek-capek duduk doang, pegel-pegel doang, enggak akan dapat ilmu kita. Luruskan niat dan sungguh-sungguh, serius, ya. Kemudian apa? Bulghah, adanya bekal, ada modal.
bensin, buku, kitab, ya, pena, butuh modal semua, biaya. Ini untuk akhirat kita masalahnya jemaah. Jangan pelit untuk urusan akhirat kita, ya. Kalau urusan dunia kita nggak pelit, masalah akhirat nggak boleh pelit. Sekali cintai. Dan urusan ilmu ini adalah urusan akhirat kita, ya. Kemudian apa? Jemaah sekali cintai subhanahu wa ta'ala, kata Imam Syafi'i, suhbatu ustadin. Harus ada nempel dekat dengan seorang ustaz, seorang yang punya ilmu, ya. Suhbatu ustadin itu nempel. Suhbah itu apa artinya? Dekat. Sahib itu kan dekat, ya. Dekat apa jauh sahib? Sahib itu identik dengan kedekatan. Suhbatu ustadin. Jadi bukan hanya kenal sama ustaznya, kalau bisa suhbah. Bahasa Imam Syafi'i keren tuh, cakep. Makanya subhanallah, Imam Syafi'i dari sejak beliau berangkat, ya, kemana? Maksudnya sejak beliau datang ke Madinah mendatangi Imam Malik, beliau senantiasa suhbah, nempel terus sama Imam Malik sampai Imam Malik meninggal, baru beliau tinggalkan Madinah. Itu benar-benar suhbah itu namanya. Bukan hanya sekadar oh Ustadz Fulan, tapi nggak kenal, nggak, Masya Allah. Maka ana nggak salahkan kalau antum ada yang pengen dekat sama, ya, ana misalnya, walaupun saya bukan ustadz, ya, menuntut ilmu kecil, antum dekat sama ana, kita saling berbagi faedah, dengan antum tanya, nggak masalah, ya. Atau ustadz kita yang lain yang ilmunya dalam, ya. Suhbatu ustadin, bisa kita bertanya, bingung tentang apa, kita bisa tanya. Tadi ada siapa yang bertanya tuh? Guru, salah seorang di antara guru kita di MIS Jakarta, soalnya di sekolah itu nanya tentang apa, Ustaz, ana bingung nih Ustaz, ada orang si A meminjamkan apa, bukan meminjamkan, ada si A memberi emas kepada si B karena dia anggap emas ini emas palsu, katanya, ya, paham? Si A memberikan emas kepada si B karena dia meyakini emas ini palsu. Tatkala sudah dikasih kepada si B, ternyata si B pergi ke tukang emas, mungkin dicek ternyata emasnya asli. Lah tapi halal ora haram? Halal apa haram ini untuk si B emas itu? Bingung kan? Ya. Dengan kita saling kenal kan bisa sharing ilmu. Maka saya jawab bahwasanya wallahu taala alam, selama si A tidak mensyaratkan kepada si B, nanti kalau ente cek atau apa istilahnya itu diceklah sama tukang emas gitu, ya, ternyata emas asli, ya balikin. Nggak ada syarat seperti itu. Selama tidak ada syarat, wallahu alam halal. Kita perlu sharing ketika ada hal yang perlu ditanyakan. Kalau kita kenal ustadz, suhbah, ya, bisa kita tanyakan, mudah kita bertanya. Kalau kita nggak kenal, nggak punya nomor HP-nya dan seterusnya, mau berfatwa sendiri, mau bertindak sendiri, kacau nanti, jemaah sekalian cintai. Maka Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanya kepada ahli dzikir, ahli ilm, tatkala kalian tidak mengetahui. Jadi makanya di antara khasais, keistimewaan daripada agama Islam dibandingkan agama-agama yang lain, jemaah, bahwasanya urusan agama kita ini diambil dengan talaqi. Dari guru ngambil dari gurunya, guru ngambil dari gurunya, terus sampai mentok ke guru pertama umat ini, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan kita yang dikenal dengan istilah sanad, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mesti kita belajar, duduk, ya. Subhanallah. Ana 100% yakin bahwasanya seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pastinya memiliki guru-guru yang Masya Allah, nyambung insya Allah ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari syekh ke syekh, dari syekhnya ke syekh, terus sampai para ulama yang 4, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian naik lagi tabi'in, kemudian para sahabat sampai Rasulullah SAW. Ya, ulama-ulama besar itu. Dan salah satu di antara asatidah kita, ustadz kita yang kibar di Jakarta ini pernah nuntut ilmu sama beliau, seperti ustadz kita, Ustadz Aziz bin Abdul Qadir Jawaz, hafizahullah. Ngaji kita sama beliau, duduk di majelis beliau, jangan sok pinter, merasa pinter, ya, udah dipanggil orang ustadz terus nggak mau lagi duduk sama orang-orang tua yang lebih pengalaman, ya, lebih jauh ilmunya. Lihat karya tulis beliau banyak dan seterusnya, subhanallah, ketahuan ilmunya. Jangan sombong, duduk, itu mulu ceramahnya.
Ana pernah berpikir seperti itu dulu jemaah. Sebagian orang mungkin berpikir seperti itu. Oh, ulang. Dan saya nggak heran, karena saya tahu ilmunya. Bahwasanya para ulama dahulu mengulang satu kitab saja 1000 kali. Satu kitab 1000 kali mereka ulang, baca lagi. Begitu penuntut ilmu. Ya, kita buru-buru tamat satu kitab kadang-kadang. Subhanallah. Ya. Saya pernah berpikir seperti itu dulu ketika saya masih ngampus di Lipia. Kok diulang lagi. Tapi selalu setiap saya pulang dari kajian beliau di Senen dulu di Dewan Dakwah, atau Ustadz Hakim dulu di Pramuka, selalu ada tambahan 1, 2, 3, 4 faidah yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Berarti kita pulang bawa ilmu, walaupun habis pulang kampus sholat zuhur belum makan, belum belantah beli roti nggak jelas di jalan, air aqua 1, dah jalan kita berangkat ngaji, makan nanti pulang asar tuh. Pramuka dulu Senen. Sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam perjalanan menuntut ilmu dahulu memang begitu, terulang lagi, tapi jadi rasikh. Karena sesuatu itu kalau diulang-ulang jadi kuat nggak nempelnya jemaah? Itu sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana lupa dulu sebuah ungkapan orang Arab yang bagus, saya pernah sampaikan di sini. Ya. Wah, sebuah ungkapan pokoknya cakep itu. Ya. Maksudnya bersama diulangnya sesuatu, dia akan menjadi apa? Kuat. Bahasa Arabnya apa waktu itu? Saya lupa. Saya pernah sampaikan berulang-ulang di sini. Ya. Pokoknya dengan kathratut tikrar, maka sesuatu itu akan istiqrar, dalam artian dia akan tetap di otak kita. Sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita talaqi. Jangan belajar sendiri, baca sendiri, dia baca Riyadhus Shalihin, dia baca Bulughul Maram, dia baca Kitabut Tauhid, dia baca sendiri, pahami sendiri, ngajar sendiri. Jangan. Duduk kita di majlis, jangan sombong. Ya mas, sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Penghalang ilmu kata Imam Mujahid apa? Malu dan sombong. Buang jauh-jauh itu 2 penyakit, wahai para penuntut ilmu. Kalau mau ilmu, kalau jujur mau ilmu, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk menjaga ilmu adalah menjaga ilmu dari segi sumber pengambilannya, sumber talaqinya, yaitu kita ngambil dari guru, dari syekh. Ya, kalau istilah di negeri kita ya dari seorang ustadz yang memang mumpuni keilmuannya, dipercaya keilmuannya. Ya mas, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita di majelis mereka. Makanya ada ucapan para ulama kita yang mengatakan, man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu akthar min sawabihi. Man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu akthar min sawabihi. Ini hendaknya kita renungkan ini ucapan ya mas, sekali cintai para ulama kita mengingatkan seperti itu. Ya, agar kita jangan kepedean belajar sendiri, baca sendiri, beli buku, pahami sendiri, udah dia ceramah sendiri. Jangan. Ya, kata orang Arab, man dakhala wahdahu kharaja wahdahu. Siapa masuk sendirian, keluarnya juga sendirian. Paham maksudnya enggak? Dia masuk sendirian tuh baca kitab, pahami dewe. Akhirnya nanti dia berfatwa sendiri tanpa ada bimbingan seorang guru. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kita ada hubungan dengan ustadz, suhbatu ustadzin, berteman dengan ustadz, itu sebuah karunia jemaah. Itu nikmatnya kita berteman dengan apa? Ya, orang yang punya ilmu. Kita mengenal orang yang punya ilmu. Jangan yang kita kenal orang-orang yang naudzubillah yang ya jauh dari agama, jauh dari ilmu, ya. Itu yang sekali cintai. Itu nasihat, ya. Karena pasti kita ada kecipratnya paling tidak, ya sekali cintai. Kemudian jadi siapa yang syekhnya adalah kitabnya, dalam artian dia nggak pakai apa? Nggak pakai guru, baca dewe sendiri baca, nggak pakai guru, nggak mau duduk ngaji kitab di hadapan guru, nggak mau. Baca dewe aja, aneh kan pinter kata dia, IQ saya sekian persen apa, masya Allah, baca dewe, pahami dewe, nggak mau guru. Maka apa? Fakhata'uhu akthar min sawabihi. Orang seperti ini pasti salahnya lebih banyak dari benarnya. Pasti salahnya lebih banyak dari benarnya. Sekali cintai. Mungkin ada benarnya, tapi pasti banyak lebih banyak apanya? Salahnya. Ketika dia tidak talaqi ilmu dengan seorang guru.
sekali cintai kesono. Maka terus kita ngaji jamaah sama orang yang lebih berilmu sampai kita mati. Ya, jadikanlah menuntut ilmu ini wazifah, ya, hatta al-maut. Ya, tugas sampai mati. Ini menuntut ilmu. Saya mau tanya antum, menuntut ilmu ini ibadah bukan? A'zamul ibadah, bahkan seagung-agung ibadah menuntut ilmu ini. Sedangkan Allah perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai kematian apa? Itu datang. Yakin maknanya di sini apa? Kematian. Karena kita semua meyakini mati akan datangi kita. Sembah Rabbmu sampai kau didatangi oleh kematian. Berarti ngaji sampai kapan? Nuntut ilmu sampai kapan? Sampai mati. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian bahkan termasuk kata para ulama, termasuk dari menjaga ilmu, memelihara ilmu, itu adalah seseorang menghafal nama-nama gurunya, syekh-syekhnya itu. Dari siapa dia ngambil ilmu. Dulu para ulama salaf jamaah ribuan gurunya dihafal semua. Anda tanya antum, dari antum SD sampai sekarang hafid gak antum semua guru-guru antum namanya? Hafal gak nama guru? Guru di SD, SMP, SMA, kuliah, semua yang pernah antum diajar sama mereka, hafiz gak antum sampai sekarang? Lupa Ustaz. Kalau main bola saya hafal Ustaz. Artis-artis saya hafal Ustaz. Ya, na'udzubillah. Nama gurunya dia lupa. Allah musta'an. Itulah kita yang sekali cintai. Ya, mestinya diantara adab kita kepada guru-guru kita, dan ini bentuk menjaga ilmu, kita hafal nama-nama guru kita, kita ingat. Ya, saya masih terngiang-ngiang di kepala saya tuh, di ingatan saya, telinga saya tuh kalau dicubit sama bu guru saya, namanya Bu Murni di SD dulu, kelas 4 dulu, inget banget saya. Itu kalau udah apa namanya jewer, itu saraf urat-urat telinga saya tuh bunyi loh jemaah, sakitnya luar biasa. Ya, kalau udah pelajaran pembagian kali bagi itu, waduh, udah mulai dah tuh. Paling serem udah saya dulu tuh. Ya, kelas 4 SD, ya belum terlalu paham, harus dicintai SWT. Subhanallah. Ya, jadi kita hafal nama-nama guru kita, mendoakan mereka, ya, menyanjung mereka. Bahkan kata para ulama, jangan gurunya direndahkan, dihinakan, ente Ustaz ya. Bukan kita gulu berlebih-lebihan, tidak, ya, puji dengan kebaikan, ya. Tidak harus di depannya, ya, yang sekali cintai kalau sunnatul. Oh, beliau begini, nggak apa-apa. Itu bentuk adab kita sebagai talibul ilmi, dan itu bentuk menjaga ilmu loh jemaah. Nggak boleh kita mengaibi mereka, menggibah mereka, mencela mereka, membenci mereka, menancapkan tombak permusuhan dengan mereka, para guru kita. Ajib ada talib memusuhi gurunya, ajib tak? Ya, benci sama gurunya, ajib. Ya, yang berhari-hari sampai berbusak mulutnya menasehati, ngasih ilmu, keluar dari majelis dia apa? Dia gibah, dia hasad, dia benci, dia musuhin gurunya. Ajib. Penuntut ilmu itu, penuntut ilmu durhaka, sekali cintai semata. Murid yang durhaka kepada gurunya, dan betapa banyak murid-murid seperti itu di zaman sekarang. Durhaka kepada gurunya. Ya. Kenapa saya katakan durhaka? Karena guru itu bapak kita bukan? Nanti saya akan bawakan ucapan para ulama. Ya. Karena yang namanya guru itu, ustadz itu bapak kita dalam Islam. Abuna fil Islam. Guru-guru kita ini bapak kita di Islam. Ya, sekali cintai kesono ta'ala. Yang bisa jadi jasa mereka lebih dibandingkan jasa apa? Orang tua kandung kita. Ya, kebanyakan kita paham agama ini dari dua orang tua kita atau guru-guru kita. Antum paham sunnah ini dari orang tua antum ya? Ustadzah gitu, orang tua antum begitu. Dari siapa kita dapat ilmu sunnah ini jemaah? Dapat hidayah pada sunnah walaupun belum seberapa ini. Dari siapa kita dapat? Guru-guru kita. Makanya Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam mensinyalir dalam sabda beliau, "Innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum." Saya ini seperti bapak bagi kalian. Saya mengajar kalian. Jadi pengajar itu adalah apa? Bapak jemaah sekalian cintai. Antum hormat nggak sama bapak antum? Wala durhaka?
Kalau antum hormat sama bapak antum, antum juga harus hormat sama guru antum. Karena mereka adalah bapak antum dalam Islam, yang bisa jadi mereka lebih berjasa dalam mengenalkan antum tentang Allah, mengenalkan antum tentang Rasul Allah, mengenalkan antum tentang Islam dibandingkan kedua orang tua antum. Maka ini adab kita, ya. Jangan dimusuhi, jangan digibahi, dicerca, dihina, ya. Jangan dimusuhi, jangan dibenci, dan doakan mereka. Ya, meskipun cintai karena Allah SWT, cintai mereka. Guru-guru kita tersebut, ya, meskipun cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sebagian para ulama kita jemaah saking cintanya sama gurunya, seringkali gurunya datang dalam mimpinya. Ana bawakan antum satu kisah, perhatikan. Saking cintanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kepada guru beliau. Siapa? Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Sama-sama dari Unaizah sana. Tatkala Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu wafat, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sudah wafat, maka salah seorang di antara murid Syekh Utsaimin cerita, ya, ketika dia berjalan sama Syekh Utsaimin rahimahullah satu hari, Syekh Utsaimin ditanya sama guru beliau rahimahullah, ya, sama murid beliau, murid beliau bertanya kepada Syekh Utsaimin, Syekh, karena tahu banget kan bagaimana kedekatan Syekh Utsaimin kepada siapa? Kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru beliau yang punya tafsir apa? Taisir, ya, Karimur Rahman. Antum tahu tafsirnya tuh? Satu jilid, tahu ya? Jangan tahunya Jalalain doang. Kemudian yang sekali cintai, Syekh Utsaimin ditanya, rahimahullah, Syekh, antum pernah enggak mimpiin Syekh Nasir As-Sa'di gitu kan? Antum pernah enggak mimpi gitu, mimpiin Syekh Nasir As-Sa'di, guru antum? Udah kayak perangko, udah nempel banget itu guru murid ini, udah ditempelin. Pernah nggak itu mimpiin Syekh Nasir As-Sa'di? Kata Syekh, na'am, ya, saya pernah bermimpi. Kata beliau, 3 hari setelah wafatnya Syekh Nasir As-Sa'di, guru saya, 3 hari setelah itu, setelah beliau wafat, saya mimpi melihat beliau dalam keadaan yang indah, ya, mendapatkan nikmat. Dan aku bermimpi bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau, kesalahan beliau, diampuni oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di alam barzahnya sana. Aku mimpi kayak gitu, aku ketemu beliau. Akhirnya aku tanya, Syekh, dengan sebab apa engkau dapatkan kedudukan seperti ini di sisi Allah? Dengan sebab apa engkau diampuni oleh Allah? Dengan sebab apa engkau berada dalam keadaan yang luar biasa kayak gini? Dengan sebab apa, wahai Syekh? Apa kata Syekh? Ini mimpi ya. Kalau dalam kehidupan gak mungkin seorang alim menyanjung dirinya sendiri, aneh akhlaknya bagus. Nggak ada. Ada nggak orang yang aneh akhlaknya bagus? Ada nggak seorang guru yang menyanjung dirinya depan muridnya? Di depan orang, anak guru yang bagus akhlaknya ya aneh gitu. Ada nggak? Itu. Biasanya kalau orang yang mempersaksikan dirinya, biasanya nggak sesuai dengan apa yang dipersaksikan. Paham maksudnya? Contoh, man syahada fi nasihil ikhlas faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Siapa yang mempersaksikan dirinya bahwasanya dirinya orang ikhlas, maka sungguh keikhlasannya butuh ikhlas lagi. Maksudnya dia belum ikhlas. Siapa yang bilang sama orang di depan orang, anak akhlaknya bagus, berarti akhlaknya belum bagus itu sebenarnya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ini urusannya dalam mimpi jemaah. Udah alam lain ibaratnya. Ketika ditanya, Syekh, dengan apa kau mendapatkan kedudukan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan tempat yang luar biasa seperti ini? Maka kata Syekh Nasir As-Sa'di, bihusni khuluqi. Mimpi ya jemaah ya. Ini karena baiknya akhlak saya ketika di dunia. Masya Allah. Ketika saya masih hidup, akhlaknya baik, akhlak baik. Betul jemaah, akhlak baik itu memang luar biasa. Makanya antum jaga akhlak ini. Makanya penuntut ilmu dulu, belajar ilmu dulu apa akhlak, adab? Belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Panjangan belajar apa? Adab.
Banyak orang cerdas sekarang adabnya bengkok, jongkok. Serius. Saya lihat banyak orang penuntut ilmu, pinter dia, hafal ini, hafal, akhlaknya jongkok. Langsung ilfil saya sama orang seperti itu. Nggak suka sama orang yang congkak, pongah, sombong. Nggak suka. Apalagi di seorang ustadz, seorang dai menyombongkan diri. Ya, langsung turun dia. Sedekat apapun saya sama dia, kalau dia udah mulai menyombongkan diri di atas orang yang lebih tua, lebih berilmu, langsung turunlah dia derajatnya di mata saya. Ya, nggak senang, yang sekali cintai. Kata para ulama, at-tawadhu'u simatun najah, wal kibru simatul fashal. Tawadhu itu rendah hati, rendah diri, rendah. Itu indikasi orang akan sukses biasanya. Orang beruntung, orang yang akan diangkat itu orang-orang yang tawadhu. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, ikhlas karena Allah, enggak dibikin-bikin, Allah sendiri yang akan mengangkat dia. Enggak usah diangkat manusia, Allah yang akan angkat dia. Tawadhu. Manusia paling tawadhu siapa? Rasulullah. Makanya beliau nomor wahid di dunia. Ya enggak jemaah? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita tawadhu bukan makin nambah hina jemaah, makin tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesombongan, kepongahan, kecongkakan, merasa wah, simatul fashal. Ciri-ciri orang akan gagal itu. Orang-orang enggak akan beruntung perjalanan hidupnya itu. Pokoknya setiap kali kita dapatkan orang punya penyakit sombong, lihat saja perjalanan hidup dia. Keblangsat insyaallah. Penyakitnya Fir'aun masalahnya, penyakitnya iblis yang dia pelihara masalahnya. Hati-hati dari penyakit sombong. Saking bahayanya, kata Rasul, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, min kibir. Maka Rasulullah SAW tidak akan masuk surga di kloter pertama. Ibaratnya orang yang dalam hatinya ada walaupun sebesar dzarrah dari apa? Kesombongan. Jangan dipelihara jemaah. Bahkan orang sombong fisiknya nanti akan dibuat seperti semut kecil, ya, berbentuk manusia, tata'ahul aqdam, diinjak-injak oleh kaki-kaki manusia di padang mahsyar. Jangan pelihara sifat sombong. Anda jadi pejabat, Anda jadi ustadz, Anda jadi siapa, jangan pernah pelihara sombong. Apa yang perlu kau sombongkan? Awaluka nutfatun nadirah. Awalmu mani yang hina dina bau. Wa akhiruka jifatun qadirah, akhirmu akan jadi bangkai yang busuk. Tahmilu fi hasyayakal adirah, di perutmu ada kotoran. Apa yang perlu kau sombongkan? Kau lihat tampangmu itu ketika nyengkeng di WC itu, emang cakep kau? Hah? Makanya orang kalau mau apa timbul rasa-rasa sombong itu, ingat ketika kau nyengkeng di WC di kloset itu, gimana tampangmu? Jangan belagu, jangan sombong. Jelek sekali sifat sombong itu cuma. Dan penyakitnya orang sombong, nggak suka kalau ada orang yang lebih sombong dari dia, ya toh? Itu bahaya udah, sekali cintai SWT. Jadi hendaknya kita cintai guru kita, doakan mereka, jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Oleh sebab itu Al-Imam Syu'bah rahimahullah pernah mengatakan, ya, tentang bagaimana beliau betul-betul berkhidmat pada guru, cinta kepada guru, ya, senang sama gurunya, mendoakan gurunya, ya. Apa kata Imam Syu'bah, man katabtu anhu hadithan fa ana lahu abdun. Man katabtu anhu hadithan fa ana lahu abdun. Siapa yang aku sempat nulis walau satu hadis darinya, dia nyampaikan satu hadis, ana catat nih, ana siap jadi budak dia. Masya Allah. Ada murid kayak gitu jemaah, itulah salaf. Itulah murid-murid tulabul ilm, penuntut ilmu yang barakah, mubarakun di zaman salaf. Satu hadis dia dengar dari seorang guru, dia udah siap jadi budak buat apa? Gurunya itu. Kita buru-buru. Kadang ingat doa buat gurunya yang sakit aja buru-buru kadang-kadang. Sebagian orang di zaman sekarang. Bedalah penuntut ilmu salaf dengan khalaf. Sekali cintai dalam hal pemuliaan kepada gurunya, kecintaan kepada gurunya. Ya. Gimana apalagi kita mau bicara sahabat kepada guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyawa mereka siap untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya toh? Membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama guru kita dicoreng orang, mau enggak kita bela nama baiknya? Kita jaga kehormatan nama guru kita itu. Darah para ulama, orang berilmu itu beracun jemaah.
Kata Imam Ibnu Asakir rahimahullah, damul ulama masmumah. Darahnya para ulama itu beracun, hati-hati. Jangan disentuh kehormatan para ulama. Guru-guru itu jangan disentuh kehormatan mereka. Ya. Itu. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beracun masalahnya. Khawatirnya Anda hidupnya sampai mati kebelangsat. Menyentuh kehormatan orang berilmu. Hati-hati. Ya, orang-orang yang memang ikhlas, ya, dalam berdakwah, mengajarkan kita, terus mulut kita, ya, nikmat, menghasadi mereka, menggibah mereka dan seterusnya. Hati-hati. Enggak berkah hidup Anda. Sekali cintai Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kenapa Nabi bilang al-barakatu ma'a kabirikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang besar di antara kalian. Dan guru-guru kita adalah orang yang Masya Allah perlu kita besarkan, perlu kita jaga, pelihara dan seterusnya. Yang sekali cintai keberkahan. Kemudian yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ahli ilmu juga mengatakan man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Lebih parah lagi. Kalau tadi siapa aku dengar dari dia satu hadis saja, aku siap jadi budak untuk dia, berkhidmat untuk dia. Ya. Yang lebih parah lagi, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Siapa yang ngajarin aku satu huruf saja, diajarin satu huruf saja, huruf ta misalnya, saya siap jadi budak untuk dia. Dibenerin makhrajnya satu huruf misalnya itu, saya siap jadi budak buat dia. Itulah pendahulu kita, jemaah sekalian cintai. Dan itu bentuk menjaga ilmu. Di antara bentuk menjaga ilmu dari sisi, ya, orang yang kita talaki, ambil ilmu dari dirinya, jaga kehormatan mereka dan seterusnya. Yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Berkata Rizqullah At-Tamimi Al-Hambali Al-Kufi rahimahullah, yaqbahu bikum, sangat buruk. Yaqbah itu qabih, jelek. Perhatikan ini, wahai para penuntut ilmu, kita semua penuntut ilmu insyaallah. Yaqbahu bikum, buruk sekali bagi kalian, jelek sekali bagi kalian. Antastafidu minna thumma la tatarhamu alaina. Jelek sekali ya, buruk sekali ya bagi kalian. Kalian ambil faedah ilmu dari kami, kalian istifadah dari kami, ambil ilmu kami, kalian dengar ceramah kami, ilmu kami, faedah-faedah kami yang kami pelajari, pot-potan kami pelajari itu, kalian ambil, kalian serap, disampaikan di majlis, kalian ambil, thumma la tatarhamu alaina, tapi kalian enggak pernah doain kami rahmat. Ya Allah rahmati guru saya, ya Allah rahmati ustadz saya, ya Allah rahmati syekh saya. Enggak pernah kalian atau disebut namanya, ya, paling tidak doain hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Kalau udah wafat rahimahullah. Ini namanya tarahum. Ini adab semua jemaah. Terhadap para sahabat kita katakan apa? Radhiyallahu anhum, taraddi namanya. Kita doakan keridhaan buat mereka dari Allah Azza wa Jalla. Ya ta? Untuk guru-guru kita yang sudah wafat, paling tidak kita rahimahullah. Itu namanya tarahum. Rahimahullah. Ya. Jadi seolah-olah mereka berkata, naif buat kalian itu, jelek sekali buat kalian itu. Kalian ambil, kalian keruk ilmu kami, ambil faedah ilmu dari kami, tapi kami wafat kalian tidak ingat doa buat kami. Ya paling tidak rahimahullah kalau disebut nama kami misalnya. Itu naif sekali, jelek sekali, jangan sekali cintai. Atau kalau dia masih hidup guru kita itu, kalau dia disebut misalnya, kalau kita ingat beliau misalnya, hafizahullah, semoga Allah menyehatkan beliau. Karena kalau SMS sama ustaz-ustaz kita itu, ya, itu wajib, itu rukun SMS atau WA anak kalau ke guru-guru, ya pasti ya Pak. Semoga Allah menjaga antum, menyehatkan antum, memberkahi keluarga antum, umur antum, harta antum, keluarga antum, lengkap sudah kita doain. Itu adab seorang penuntut ilmu jamaah. Dengan seperti itu kita akan barokah ilmu kita, walaupun nggak seabrak-abrak ilmunya. Camkan ini. Walaupun kita belum banyak ilmunya, tapi kita jaga adab akhlak, itu lebih barokah dibandingkan dia udah profesor, doktor ibaratnya, tapi nggak punya adab sama orang tua, nggak punya adab sama guru. Tidak ada berkahnya jemaah. Cintai semata. Hanya akan jadi kebanggaan semata, tidak menjadi sebuah keberkahan. Sekali cintai semata. Taib. Kemudian, ikhwati wa akhwati fillah akramani wa akrakumullah, termasuk di antara
bentuk kita menghormati guru-guru kita yang merupakan ya sumber pengambilan ilmu, yang harus kita jaga ilmu ini, dan bentuk menjaga ilmu ya jaga guru-guru kita. Eman-eman mereka itu jemaah. Kalau kita punya guru itu eman-eman, ya, mumpung mereka masih ada. Kalau mereka mati, baru siapa ngajarin kita? Ada yang bilang kita udah kayak ayam kehilangan induk katanya, dan seterusnya. Pas masih hidup nggak diperhatiin, nggak dieman-emanin gurunya. Udah mati baru sok mewek ibaratnya. Ya. Maka apa jemaah? Jaga kehormatan mereka, jaga mereka, doakan mereka kebaikan. Paling tidak doa, ya. Nggak usah materi atau nggak usah, doa itu lebih mulia, lebih penting, lebih berharga bagi mereka dibandingkan materi yang kita persembahkan untuk mereka. Jemaah sekalian cintai, walaupun itu tak dilarang, tapi doa itu lebih penting buat mereka. Dan itu da'bu tullabul ilmi minas salaf. Penuntut ilmu salaf itu Masya Allah, mulut mereka itu nggak pernah kering dari mendoakan gurunya, syekhnya. Jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara bentuk menghormati para guru kita itu adalah apa? Kita menukil ucapan-ucapan yang kita, ya ucapan-ucapan mereka yang kita dapat dari mereka. Kita dengar faedah apa, dapat ilmu apa dari mereka, nukil. Ya. Kita nukilkan, kita sampaikan. Ya. Bukan untuk bangga-banggaan, ana hadir kajian Ustaz fulan, ana hadir kajian Ustaz fulan, ana hadir di kajian Ustaz fulan. Bukan untuk bangga-banggaan, hadartu wa sami'tu, enggak. Ya. Bukan untuk itu. Kucintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita dapatkan dari mereka, transfer, sampaikan ke istri kita, keluarga kita. Misalnya, saya dapat ini, saya dapat itu. Itu bentuk adab juga yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa kita harus menghormati para ulama jemaah? Ini Imam Nawawi yang ngomong nih, pengusung mazhab Syafi'i yang besar, walaupun nggak pernah ketemu sama Imam Syafi'i. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Asyuyukhu fil ilmi, perhatikan, asyuyukhu fil ilmi hum abaun fid din. Para syekh, para guru dalam hal ilmu, mereka adalah bapak-bapak dalam agama. Bapak-bapak kita mereka itu dalam agama ini. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa waslatun bainal 'abdi wa baina rabbil alamin. Bahkan guru-guru itu adalah penyambung antara kita dengan Allah. Maksudnya apa jemaah? Mungkin kalau enggak sebab perantara guru-guru, kita kurang kenal sama siapa? Allah. Siapa yang sibuk mengenalkan kita tentang keagungan Allah, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma dan sifat Allah? Boro-boro asma sifat. Dulu kita tahunya asma sifat apa? Wujud, kidam, baka, muka, 20 gitu kan? Begitu kita ngaji sama seorang, oh ternyata sifat Allah nggak cuma 20. Siapa yang kenalin kita? Guru-guru. Jadi ibaratnya mereka itu penyambung antara kita dengan siapa? Allah. Kita makin dikenalkan sama mereka kepada Allah, ya. Kita makin diajak takut oleh mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang apabila kita lihat guru-guru tersebut, yang kita ingat apa jemaah? Akhirat, ingat Allah, ingat majlis, ingat kitab dan yang lainnya. Meskipun cintai sunata. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjut sedikit saja jemaah yang saya cintai, kemudian kita salat insyaallah. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para syekh itu, para guru itu adalah, ya, mereka bapak-bapak dalam agama, bapak-bapak kita dalam agama, dan mereka itu adalah wasilah, penyambung, ya, antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, yang mengenalkan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Mereka guru-guru kita, ya. Kita bisa makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, itu diperkenalkan tentang Allah oleh guru-guru kita, ya. Kemudian, ya, watilmidhuhum, sedangkan murid-murid mereka, murid-muridnya para guru yang merupakan bapak dalam agama ini, murid-murid mereka itu ma'murun watilmidhuhum ma'murun biddu'a ilahum. Ini satu adab kita jemaah. Imam Nawawi sebutkan, sedangkan murid mereka, murid seorang guru itu punya apa? Keharusan, diperintahkan, makmur, dia diperintah
Untuk apa? Bidu'a ilahum. Untuk apa? Mendoakan mereka. Ini adab. Sekali cintai. Sebagai seorang penuntut ilmu, ya, adabnya apa? Mendoakan, ya, sang guru tersebut. Sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Nawawi lebih sadis lagi bahasanya, wa bibirrihim. Bir, apa itu bir jemaah? Birrul walidain artinya apa tuh? Berbakti. Bahkan kita, kata Imam Nawawi, mesti murid itu bakti sama siapa? Sama gurunya. Ya, seorang murid itu dituntut untuk, diperintah untuk bakti kepada gurunya. Sebagaimana kita dituntut bakti sama kedua orang tua, kita juga dituntut bakti kepada siapa? Guru kita. Karena dua-duanya punya jasa besar dalam kehidupan kita, orang tua dan guru. Sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Kalau kita dituntut berterima kasih kepada kedua orang tua, kita juga dituntut berterima kasih kepada siapa? Guru. La yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak berterima kasih, enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak terima kasih kepada manusia. Terutama orang tua, kemudian guru kita. Sekali cintai. Jasa mereka enggak main-main. Ya. Jangan lupa, jangan sekali cintai. Doakan mereka. Kalau masih hidup, ucapkan jazakallah khair ustaz, terima kasih, dan seterusnya. Ya. Itu. Kemudian wabitsana'i alaihim, sanjung mereka. Jangan malah dihinakan, direndahkan, dicerca, digibahin, dijelek-jelekin. Tsana. Tidak usah di depan mereka. Puji, sanjung mereka. Mereka itu adab kita sebagai seorang murid terhadap guru yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka butuh itu. Kami nggak butuh maksudnya para guru kita itu nggak butuh disanjung-sanjung, dipuji-puji. Tapi ngerti dewek jadi murid, paham maksudnya cuma? Ya, nggak ada guru. Ente nggak pernah sanjung aneh, nggak ada. Hasya, nggak mungkin ada guru kayak gitu. Gila sanjungan, nggak mungkin. Tapi itu kewajiban kita sebagai murid, sebagai tilmid yang baik, yang punya adab, akhlak terhadap guru. Sanjung mereka. Oh beliau masya Allah, beliau masya Allah, tanpa berlebihan. Nyata? Beliau masya Allah, beliau masya Allah. Tsana, itu ada penuntut ilmu. Sebutkan Imam Nawawi rahimahullah. Wa syukri lahum, itu sudah saya sinyalir tadi. Berterima kasih kepada mereka. Ini adab. Dan itu bentuk menjaga ilmu, beradab kepada guru, bentuk menjaga ilmu. Kalau kita nggak beradab sama guru kita, antum telah menyanyiakan ilmu. Antum nggak menjaga ilmu, antum nggak menjaga ilmu, nggak memelihara ilmu. Kalau kita nggak beradab sama guru kita, nah sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kesimpulannya adalah termasuk menjaga ilmu, menjaga guru kita. Ya, kehormatan mereka, nama baik mereka, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya faedah-faedah singkat terakhir sebelum kita lanjut nanti di pertemuan yang lain, karena ini perjalanan masih panjang, baru 2 silsilah ya, ada 2 pertemuan. Adalah termasuk menjaga ilmu itu adalah hifdzul kutub. Ya, hifdzu kutubil ilmi, yaitu berusaha menghafal buku-buku ilmu. Maksudnya seperti misalnya kita hafal apa ya kitab-kitab matan gitu ya. Ya, matan dalam hadis misalnya seperti ya Arba'in Nawawi, kita bisa berusaha untuk hafalkan. Itu bentuk menjaga ilmu juga. Ya, dalam ilmu nahwu kita hafal misalnya ya jurumiyah misalnya ya. Dalam qiraah kita hafal ya apa Tuhfatul Atfal, matan Jazariyah misalnya, dan yang lainnya. Itu bentuk menjaga ilmu. Ya, termasuk siyanatul ilm itu adalah menghafal daripada apa? Kitab kutubul ilmi yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena meraih ilmi itu kata para ulama bisa dengan 2 tariqah. Yang pertama dengan apa? Ya, dengan talaqil asyakh, langsung berjumpa, duduk di majelis guru, syekh, guru, ustaz, duduk di majelisnya. Itu cara ilmu yang dapat ilmu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Dengan apa? Dengan antariqil kutub, yaitu dari jalan kitab, yaitu kita baca kitab, baca buku. Jadi antum nggak bisa mencukupkan diri untuk bisa dapat ilmu hanya ngaji masjid hijau wes, ya, dengar ilmu disampaikan wes, nggak ada beli kitab, buka kitab di rumah baca sendiri, nggak dapat ilmu. Cuman mencukupkan diri dengan dengar ceramah, nggak ada buka buku, beli buku yang sunnah dan seterusnya, nggak dapat ilmu. Ilmu itu nggak hanya dengan talaqil asyakh, hanya dengan talaki sama ustadz, sama guru, dengar ceramah guru, pelajaran rutin guru misalnya, tapi kita juga dituntut untuk baca.
beli buku, punya buku, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan para ulama mengambil faidah betapa pentingnya kita ambil ilmu dari kitab-kitab juga dengan kita baca, karena kita ini ummatul qiraah, kita ini umat baca. Makanya ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh baca. Kita ini umat baca, kita ini, ya. Karena di hari ini umat sudah mulai rame-rame meninggalkan baca, sampai ada nenek-nenek bilang kalau mau aman duitnya simpannya di tengah-tengah kitab, maksudnya di tengah-tengah buku gitu, diselip-selip di 100.000-nya itu di sela-sela buku, insya Allah aman. Karena umat ini udah nggak doyan baca, maksudnya kebanyakan umat sekarang udah nggak doyan baca. Aman duitmu di sela-sela buku itu, nggak ada orang minat buka buku, buka dompet minat gitu, buka buku susah. Aman kata, sampai kayak gitu saking mudah, subhanallah. Padahal trik untuk dapat ilmu selain talaqqil asyakh adalah dengan apa? Qiraatul kutub, dengan kita baca, ya, kitab jemaah, bahkan menghafal matan-matan kitab misalnya dan seterusnya, ya. Sekali cinta, baru kita bisa dapat ilmu. Dan itu disinyalir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Bukhari, sabda beliau kepada seorang laki-laki dari Yaman, ya, yang dijuluki Abu Syah gitu kan. Kata Rasul, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abi Syah. Menunjukkan ilmu itu tidak hanya dengan apa? Dengan hanya berguru, ya, dengar guru ngomong, ceramah, menyampaikan ilmu, tapi juga dengan cara apa? Baca lembaran-lembaran kitab yang ditulis oleh para ulama yang sekali cintai sama ta'ala. Dan terakhir saya sampaikan, di antara bentuk juga menjaga ilmu termasuk di dalamnya adalah apa? Selain kita tadi dianjurkan untuk menghafal kitab-kitab ilmu, terutama matan-matan, yang penting juga untuk menjaga ilmu adalah dengan iqtina'ul kutub, yaitu apa? Memiliki kitab. Penuntut ilmu tapi nggak punya kitab, lah kepiye? Penuntut ilmu tapi nggak punya buku, nggak punya kitab, ya. Buat beli yang lain-lain ada, tapi buat beli kitab kagak, gimana? Ya? Itu bukan penuntut ilmu, abal-abalan itu namanya. Cuma sekali cintai penuntut ilmu abal-abal, nggak punya kitab. Penuntut ilmu udah bertahun-tahun ngaji, sampai sekarang nggak punya kitab Riyadhus Shalihin. Ajib bener itu, ya. Padahal duit buat yang lain-lain punya dia, tapi untuk beli Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad, ya, dan yang lainnya, buku-buku yang manfaat yang ditulis oleh ustaz-ustaz kita misalnya, nggak ada tuh dibeli. Kayak nggak butuh sama ilmu gitu, sekali cintai, ya. Itu. Untuk dapat ilmu itu semua cara kita berusaha untuk tempuh, termasuk iqtina'ul kutub, yaitu dengan kita memiliki kitab, ya. Salaf kita dulu jemaah untuk dapat kitab itu susahnya tenan, luar biasa susah, ya. Buru-buru beli kitab buat nulis aja susahnya tenan, sampai harus nulis di daun-daun, di kulit-kulit pohon, ya, pelepah daun kurma, pada tulang-tulang kadang-kadang, ya. Saking susahnya buru-buru beli kitab. Dulu seorang salaf kita ngebet sekali pengen punya kitab, ya, Kitabul Ansabul Arab, tentang nasab keturunan Arab. Tentang nasab itu penting di kalangan orang Arab. Pengen sekali beli, ya, sekali cintai sama ta'ala, tapi nggak kebeli-beli, susah. Ya, panjang kalau kita ceritakan, waktu singkat jemaah sekali cintai, ya. Bahkan mereka kalau kitabnya hilang jemaah, 2 lembar 3 lembar kitabnya hilang, itu bisa sakit berminggu-minggu mereka. Kitabnya hilang lah. Ini penuntut ilmu sekarang udah tamat dijual kitabnya, tamat pesantren dijual kitabnya. Ajib gitu jemaah. Anak kitab-kitab kuning anak zaman bahala, ibaratnya di zaman saya mondok dulu itu, sampai sekarang masih awet, ya, masih tertata rapi. Kitab kuning itu yang dibilang kitab silat semua orang, gitu. Ya, sekali cintai, kagak dijual. Riyadhus Shalihin saya kelas 3 SMA, dari saya kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu masih sampai sekarang, ya. Karena kita cinta dengan kitab. Susah dapat dulu, mereka dapat kitab itu susahnya tenan jemaah. Sehingga kalau hilang 1, 2, 3 lembar kitab, mereka bisa sakit berminggu-minggu itu. Bahkan mereka cari bertahun-tahun. Antum pernah dengar nggak kisah seorang di antara mereka yang 3 lembar dari kitabnya itu hilang? Ya, saya pernah baca di sebuah kitab, fotokopi kitab itu, saya fotokopi dulu dan saya pakai ngajar kitabnya di UI dulu, di kampus UI. Ya, saya baca, ya, 100 trik
agar semangat membara dalam menuntut ilmu, itu judulnya itu. Ya, kalau tidak salah seperti itu pokoknya. Saya baca di situ bahwa sebagian mereka itu ketika punya kitab, kalau nggak salah Ansabul Arab itu hilang 2-3 lembar, hilang. Itu bertahun-tahun dia cari tahu, pernah lihat, pernah nemu ini nggak? Dia tanya orang, masya Allah, dia cari 3 lembar hilang. Lah kita kitabnya aja hilang kadang. Naudzubillah. Bahkan dijual kadang-kadang, naudzubillah. Ya. Kemudian apa? Qadarullah, suatu hari dia pergi ke pasar, ingin beli sebuah hajat lah, berapa hajat dia ingin beli. Ternyata ketika dia beli satu hajatnya tersebut, ternyata dia dapatkan apa? Kebutuhan dia yang dia beli itu dibungkusnya pakai apa? Kertas. Dibungkus pakai kertas. Ternyata kertas itu apa? Hah? Ini kan lembaran kitab saya yang hilang selama ini. Masya Allah, sujud syukur dia, alhamdulillah ketemu. Jadi bungkus makanan atau apa tuh kebutuhan. Senang banget. Ya. Di saat menuntut ilmu sekarang jual kitabnya. Dulu senang sekali ketemu itu 1 lembar kitabnya. Yang lain belum ketemu, dia tanya, yang lain mana lagi mas? Temannya nih mas, dulu ada berapa lembar, 2-3 lembar, mana lain lagi mas? Mana? Itu sama tukang jual peci katanya. Peci, tahu peci ya? Mungkin peci Soekarno kali ya, nggak tahu lah. Sama tukang peci katanya, saya kasih dia ambil sama tukang peci. Gitu. Akhirnya dia pergi ke tukang peci itu, mas, kata si fulan si itu, antum dikasih lembaran kertas gitu kan? Ya, mana? Lembarannya sini, kalau bisa saya beli gitu kan ibaratnya, biar yang penting bisa kembali lembaran kitabnya yang hilang itu. Dulu kan cetakannya nggak secakep sekarang, nggak sekuat sekarang, jadi mudah apa? Cecer ibaratnya, sekali cintai sama Ta'ala. Maka apa? Aduh mas, itu kertasnya sudah saya bikin jadi apa? Jadi lapisnya peci, paham maksudnya? Kan biasanya lapisnya peci ada. Antum tahu kertas zaman bahla jamaah, emang lemes kayak sekarang, maksudnya lembut. Nggak, keras-keras tau kalau dulu. Itu sudah saya bikin jadi apa? Jadi alasnya apanya tuh peci, dan sudah dibeli orang, langsung sakit. 2 mingguan itu kira-kira dia sakit parah. Kehilangan apa? Udah nggak merasa ada harapan lagi untuk menemukan apa? Lembaran bukunya. Begitu mereka zaman susah payahnya. Makanya ya kalau kita ada rezeki jamaah sekali cintai, mbok beli buku gitu. Bukan buat pajangan doang, baca sekali cintai. Ya, baca. Ya, buka daftar isinya, ini penting, baca. Enggak harus dari awal sampai akhir. Habis. Antum baca misalnya Syiar Alamun Nubala misalnya. Antum baca dari awal sampai akhir yang berjalan jilid itu. Antum baca dari dari muqaddimah sampai akhir, insyaallah antum mati duluan baru kelar ibaratnya. Triknya apa? Saya mau cari biografinya fulan, cari di daftar isi itu. Seperti itu, baca. Seperti itu. Sekali cintai Allah Ta'ala. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah misalnya, ya, antum mau baca dari awal sampai akhir, hebat banget, banyak banget waktu antum. Apa perlu permasalahan apa? Buka di daftar isinya, dibahas di halaman sekian misalnya, dan seterusnya misalnya, atau yang lain-lainnya yang sekali cintai. Punya beli buku jangan sekali cintai. Kalau punya uang ya sisihkan buat kita beli buku. Anak ingat masa lalu saya ketika saya masih di kampus, pokoknya setiap musim mukafaah turun, kadang-kadang lambat 6 bulan itu di kampus itu, udah sengsara kita tuh, makanya terong terus, udah kayak terong aja muka kita tuh dulu, ya. Jadi kalau udah musim mukafaah turun, harus sebagian saya sisihkan untuk beli apa? Beli kitab dulu. Dan masih sekarang saya mesti, kalau saya pegang kitab ini, sudah sejarahnya nih kitab ini, ada sejarahnya nih kitab ini, musim-musim. Soalnya di kamar saya, yang teman sekamar saya itu jual kitab, di kamar dia jual kitab, tiap hari lihat kitab apa enggak? Hijau mata kitab, menuntut ilmu lihat kitab udah demen banget. Duit kagak ada, akhirnya ngutang, ntar mukafaah bayar katanya. Sampai saya lulus di Libya, saya masih punya utang kitab. Alhamdulillah sudah terbayar. Mas sekali cintai SWT. Penuntut ilmu nggak suka dengan buku, nggak suka dengan kitab, ajib. Penuntut ilmu apaan itu? Sekali cintai. Penuntut ilmu nggak suka masuk perpustakaan, ajib. Karena dulu bisa ketemu sama ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim, ya, bisa kita nanya, bisa kita duduk sama beliau di perpustakaan. Tiap hari beliau masuk perpustakaan tuh. Kadang baca lama, berdiri lama sambil ontek-ontek pena beliau tuh. Ciri khasnya beliau tuh.
Pena beliau dikelutek-kelutek. Masya Allah. Sampai syekh saya dari Sudan mengatakan, guru kita dari Sudan, jinnul maktabah, kata ini jinnya perpustakaan kan. Tiap hari ke perpustakaan. Masya Allah, rajinan beliau dibandingkan anak kampus ibarat. Malu kadang-kadang. Anak nostalgia yang nggak bisa saya lupakan sama beliau itu. Anak udah ambil kitab nih. Anak udah ambil kitab. Anak udah buka kitabnya, tapi belum mulai baca. Mungkin ada SMS atau apa, saya buka lewat beliau. Anak belum mulai baca, lewat jambak kepala saya, baca katanya. Dijedakin di meja. Ya Ustaz, baca. Nggak bisa saya lupa itu. Tapi itu sesuatu yang indah bagi anak. Agar kita nggak terlalu maksudnya menyibukkan diri dengan yang lain dari apa? Karena musim-musim kita di kampus itu musim-musim tahsil atau taksil, musim-musim dapat kunci ilmu, jemaah sekalian cintai. Ya, kalau kita banyak main-main dan seterusnya, musim kita di kampus itu ya nggak dapat. Ana dulu kalau mau mencukupkan diri dengan hanya apa yang didapat di kampus, saya nggak bisa ngomong saya depan antum. Tapi saya berusaha masuk perpustakaan, pergi ke kajian-kajian beliau, adalah sedikit kita dapat, walaupun baru kuncinya. Belum masuk kita ke ilmu itu, masih jauh, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Kemudian sekali lagi terakhir jemaah sekalian cintai, kita di antara menjaga ilmu, iktina'ul kutub. Kalau bisa kita beli kitab, ya, punya buku gitu kan. Apalagi buku-buku yang kita pelajari sama seorang guru kajian rutin misalnya, beli kitabnya. Berapa sih gitu kan? Kadang buat beli rokok aja royal banget, buat beli kitab yang enggak dia mau beli. Naudzubillah. Ya. Untuk akhiratnya loh padahal, ya, yang buat membunuh dia aja ada dia buat beli kadang-kadang sebagian orang sekali cintai. Tapi saya yakin di sini udah nggak ada yang ahlul hisab gitu ya. Kemudian yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bentuk kita sekali lagi menjaga ilmu itu punya kitab, ya, punya kitab. Makanya para ustadz itu kalau udah dihadiahin kitab itu udah paling bahagia, paling bahagia udah. Anak pribadi jujur aja kadang-kadang kita berpikir ini kotak jajan, snack buat apa, mending beliin saya kitab ibaratnya. Kadang saya mikir kayak gitu jemaah. Buat apa ini makanan dan seterusnya gitu kan. Buat ujung-ujungnya gitu kan ibaratnya. Mending dia kirimin maksudnya mending dia hadiahin kitab ya buat ustaz, itu lebih bermanfaat, lebih buat hati kami bahagia dibandingkan harus dikasih snack-snack. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kitab itu akan apa? Terus snack, ntar lagi saya makan udah jadi kotoran ibaratnya. Kitab bukan hanya saya, anak saya nanti, cucu saya bisa memanfaatkan, untuk mengalir terus pahalanya. Ibaratnya seperti itu jemaah sekalian cintai. Kadang pikiran saya seperti itu. Nah, kita pukul rata, maksudnya ke usaha-usaha yang lain, ya. Jadi kita itu ya ibaratnya apa jemaah? Yang namanya kitab tuh kayak istri kedua lah, maksudnya sesuatu yang sangat berharga. Jemaah sekalian cintai subhanahu, ya. Baik. Sampai kadang istri kita harus berkata udah kawin aja sama buku katanya. Ya, sampai ada seperti itu kan? Ya. Kemudian yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan ditinggalkan buku itu hanya jadi hiasan, tapi dibaca, dibuka. Yang sekalian cintai Subhanahu wa taala. Sebagian ahli ilmu berkata, "Idza ra'aital mar'a ya qad zahida fi kutubihi fa'lam annahu qad naqasa ilmuhu." Apabila kau lihat ada orang yang sudah mulai zuhud dengan kitabnya, paham maksudnya zuhud dengan kitab? Alias kurang apa? Kurang telaah, kurang baca. Udah jarang pegang buku ibaratnya, sekali cintai. Ya. Udah jarang pegang. Ana berusaha aja Mas. Ana sebanyak apapun ibaratnya aktivitas ana berusaha. Dalam sehari itu harus ada faedah yang masuk ke otak saya. Karena tuntutan, ya. Kita sebagai seorang dai harus terus update, harus bertambah. Ya, kalau pulang sholat subuh misalnya itu harus habis baca Quran, mau nggak mau harus pegang kitab. Ya, walaupun berapa ini kita, yang penting ada nambah. Ya, yang penting ada nambah. Sekarang saya lagi baca fatwa kumpulan fatwanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Terakhir saya baca kemarin subuh ini, masya Allah, tentang pakai sendal di kuburan, tentang larangan pakai sendal di kuburan itu, apakah itu panjang pembahasan, kapan-kapan saya bahas di sini. Saya hafal insya Allah, cuman agak panjang kalau saya perinci tentang pakai sendal di kuburan, ya. Apakah boleh atau tidak? Bagaimana hukumnya untuk apa? Maksudnya tentang kisah ya orang yang sahibus sibtiyataini itu, apakah bentuknya larangan yang memang ya
maksudnya dilarang secara mutlak atau maknanya apa, dan itu panjang pembahasannya yang sekali cintai. Harus bertambah ilmu kita setiap hari, sesibuk apapun sempatkan baca, tambah ilmu, baca yang sekali cintai SWT. Kemudian apa? Ya, jadi tidak dibiarkan kitab itu apa? Jadi hiasan, ya. Saya sampaikan tadi perkataan sebagian ahli ilmu, apabila kau lihat ada orang sudah mulai zuhud dengan kitabnya, alias dia jarang sentuh kitab, jarang dia timang-timang kitabnya, yang sebagian ulama salaf tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali di tangannya adalah kitab. Susah kita sekarang untuk seperti itu, jemaah. Sebagian mereka kadang, jemaah, disebutkan oleh sebagian ulama salaf, saking kemana-mana bawa buku, itu kadang-kadang dia apa? Jerembab ke dalam apa? Lubang. Maksudnya saking asiknya baca di jalan, guprak masuk lubang. Karena asiknya baca. Sebagian mereka kadang-kadang apa? Saking asiknya baca, nggak sadar dia nabrak banteng. Sapi, banteng, ngeruduk. Saking asiknya baca. Sekali cintai. Syekhul Islam kalau masuk WC disuruh adiknya, saudaranya baca di luar kitab. Sambil ngeden di dalam, ibaratnya dia dengar kitab dari kamar mandi. Buru-buru kita. Subhanallah. Pendahulu kita luar biasa, cuma sekali cintai, ya. Maka dari sini saya berkata sangat ajib bin aneh gitu kalau ada penuntut ilmu sampai jual kitab, sampai jual bukunya. Dia udah beli bukunya, dia jual pula. Allah musta'an. Kaum salaf itu sangat pelit dengan yang namanya buku. Ya, anak paling kesel kalau ada orang pinjam buku nggak dibalik-balikin, kesel sekali. Ya. Kitab mana? Tafsir Qurtubi sampai sekarang 1 jilid, embuh siapa yang pinjam tuh? Anda ingatnya ada yang minjem gitu kan, tapi sampai sekarang belum balik itu, kosong. Tafsir Qurtubi. Ya, agak sedih juga siapa yang pinjam. Karena awal-awal mulai ini banyak yang minjem kitab memang. Tapi siapa orang yang kita nggak hafal. Ya, nggak ingat kadang-kadang. Tapi ya seharusnya yang minjem harus ingat gitu kan. Balikin lagi gitu kan. Ya. Ada beberapa kitab yang dipinjam yang nggak balik, dan saya masih ada yang saya ingat peminjamnya, ada yang saya nggak ingat, belum balik sampai sekarang. Kok tega amat? Akhirnya jomplang kitab kita. Ya. Kemudian yang sekali cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan para ulama telah menyebutkan di antara adab-adab kita terhadap kitab, ya, dan ini saya akhiri dengannya, bahwasanya jangan sampai kitab itu kita letakkan di tanah, maksudnya di lantai misalnya, jangan. Imam Ahmad paling nggak suka kalau ada orang taruh kitabnya di lantai, ya paling tidak di atas pahanya mungkin, ya di atas tasnya gitu kan, jangan di lantai dia taruh, ya. Maka Imam Ahmad pernah marah sama orang yang dilihat kitabnya ditaruh di lantai. Ahakada yuf'alu bi kalamil abrar? Kayak gini ya ucapan orang baik diperbuat gitu, diperlakukan seperti ini ya ucapan orang baik, orang soleh diperlakukan, orang berilmu, orang alim diperlakukan kayak gitu, nggak punya adab, sekali cintai, ya. Kemudian jangan dia buka kitabnya kasar, woprek, akhirnya kitabnya jadi apa tuh? Jadi lusuh, rusak, sobek dan seterusnya. Yang sekali cintai. Bahkan para ulama melarang kita untuk menjadikan kitab jadi bantal. Ada nggak orang-orang yang tidur di atas kitab? Nidurin bantalnya kitab. Ada nggak yang kayak gitu? Kadang-kadang ada, ya. Ya, di dunia pesantren itu kadang-kadang kita lihat itu orang tiduran kitab jadi bantalnya. Ini nggak sopan, ya sekali cintai semua. Oh, saya tidur pakai kitab biar keserap masuk semua katanya. Itu orang-orang tasawuf udah mikirnya kayak gitu. Barakallahu fiikum, mohon maaf atas kekurangan ilmu. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat agar kita semakin faham bagaimana kita menjaga ilmu. Sekali cintai, pasti ada salah, yang salah saya mohon ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada antum. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.